Beberapa jam yang lalu sebelum kejadian, di rumah Azkia, sang bibi sedang membujuk keponakannya untuk mau melakukan apa yang dia inginkan. Azkia, si gadis polos itu pun berpikir dengan ini. Dia bisa membalas budi kepada bibi dan juga pamannya. Walau mungkin bagi Kia itu tidak seberapa dengan apa yang bibi dan pamannya lakukan terhadapnya. Dengan membesarkan Kia, mereka rela berjuang keras walau pada kenyataannya sang bibi merawat Kia tanpa adanya keikhlasan dalam dirinya. Senyum bahagia pun terpancar di sudut bibir sang bibi, di mana Kia menyetujui permintaan sang bibi dengan ingin menikah dengan pria pilihan sang bibi. Tapi dengar, hari ini kita ke rumah Pak Santoso tanpa adanya pamanmu, ucap sang bibi tegas. Terakhirku melihat bibi dan juga paman. Kia ingin paman juga hadir dalam acara ini, ucap gadis itu dengan kepolosannya. Aduh kamu tuh ya, kalau pamanmu ikut yang ada dia tidak akan setuju untuk menikahkan kamu. Emang kamu mau pernikahan ini batal, gadis itu tampak berpikir. Dan satu lagi, kalau pernikahan ini batal kamu gagal dong membalas budi pada pamanmu. Kamu nggak lupakan uang yang akan diberikan Pak Santoso itu untuk berobat pamanmu. Kamu nggak kasihan Kia, bujuk sang bibi begitu serakahnya dia. Kia, si gadis itu berpikir kapan lagi dia bisa memberikan uang pada sang paman walaupun dengan memberikan kehormatannya pada pria tua itu. Akhirnya setelah perbincangan itu mereka pun pergi dengan diam-diam tanpa sang paman. Pergi ke rumah Pak Santoso jaraknya cukup lumayan jauh, tapi walaupun begitu sang bibi tetap membawa Kia menuju ke rumah Pak Santoso dengan hati yang sangat bahagia. Mungkin dalam pikirannya uang 1 miliar itu kapan lagi bisa ia dapatkan. Banyak khayalan yang terlintas di benak sang bibi dengan uang sebegitu banyaknya. Dia bisa menjadi orang kaya baru. Ya, bibinya itu selalu tamak akan uang hingga rela membiarkan keponakannya satu-satunya menikah dengan pria yang pantas dipanggil kakeknya itu. Setelah sampai, sang bibi pun langsung disambut oleh pelayan rumah itu dan mempersilahkan mereka masuk dan menuju ke ruangan di mana Kia akan dirias pengantin. Kamu duduk di sini, tunggu Prias datang. Ingat jangan kabur, ucap sang bibi. Gadis itu hanya mengangguk. Sang bibi pun pergi meninggalkan Kia seorang diri. Budian pun pergi dan mencari seseorang, entah siapa yang dia cari. Pak Santoso terkekeh sumringah impiannya yang akan menikahi gadis secantik dan seanggun Azkia sebentar lagi akan terwujud. Bagus, ini baru setengah bagian uang yang aku janjikan padamu. Sisanya nanti setelah gadis itu sudah sah menjadi milikku, ucap Pak Santoso dengan tertawa. Budian pun membuka amplop yang berisi uang tersebut. Seketika mata Budian pun melebar, hampir saja akan keluar. Budian pun tersenyum dengan bahagia. Baru kali ini Budian memegang uang dengan jumlah cukup banyak. Sedangkan di tempat rias, Azkia terus menatap ke arah jendela berharap ada sang paman yang akan hadir untuk melepas kepergiannya. Tatapannya pun nyaris kosong sebelum ada seseorang yang mengetuk kaca jendela itu. Azkia yang masih melamun pun dikejutkan dengan suara kaca yang diketuk. Azkia pun menoleh lalu turun dari tempat duduknya dan berjalan ke arah jendela lalu membukanya. Betapa terkejutnya Azkia saat melihat sang paman berada di sana. Azkia pun gegas bertanya, "Paman sedang apa? Paman ada di sini." Gadis itu bertanya dengan cemas, takut jika sewaktu-waktu jika sang bibi akan datang. Justru paman yang harusnya bertanya padamu, "Sedang apa kau di sini?" tanya sang paman dengan tatapan marah terhadap Azkia. Belum juga Kia menyelesaikan bicaranya, sang paman sudah terlebih dahulu memotongnya. "Sudahlah, ayo turun, ikut paman sebelum ada orang yang melihat." Sang paman pun membantu Azkia turun dari jendela itu. Setelah nyuruh Azkia telah turun, Azkia pun ditarik paksa oleh sang paman dengan terburu-buru, takut jika ada yang melihat mereka. Setengah perjalanan dan melihat di depan jalan raya, sang paman pun menghentikan larinya. Azkia dibuat bingung apa yang pamannya lakukan. Kia takut jika sang bibi masuk ke kamarnya, Kia tidak ada maka akan marah besar.